Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sama Vera. Udah 4 minggu kayaknya ya ketemu sama Vera terus ya. Kalau bosen-bosen bilang ke panitianya ya. Kalau bosen sama saya ya. Baik, semoga kita selalu diberikan kesehatan, semoga kita bisa terus menjalankan dakwah kita ya, walaupun di suasana pandemi seperti ini. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa pembuka majelis dan dilanjutkan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Saya ucapkan makasih buat kakak-kakaknya yang dari jauh, bisa kita bertemu di Yuki ini ya, di acara Yuki yang setiap minggunya kita selalu adakan gitu dengan tema-tema yang lagi booming, asik. Ya, baik, sebelum kita mulai acara Yuki ini, semoga lancar sampai nanti selesai gitu. Alangkah baiknya kita membaca doa dan tilawah yang akan dipimpin oleh Kak Yuli. Untuk Kak Yuli kami persilakan. Assalamualaikum Kak Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada iklan dulu. Nggak apa-apa ya. Kak. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Fa in zalaltum mim ba'di ma ja'atkumul bayinat fa'lamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul umur. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Tetapi jika kamu tergelincir setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepadamu, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya azab Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara mereka telah diputuskan, dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 sampai 210. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yuli atas doa dan tilawahnya. Semoga bagi pembaca dan pendengar semoga selalu diberikan terbaik untuk Allah gitu ya, dari Allah. Baik, seperti biasa gitu ya. Terima kasih untuk kakak-kakaknya sudah meluangkan waktunya dari jam 1 ya. Tapi maaf sebelumnya agak telat sedikit waktunya. Terima kasih yang setiap minggu menunggu kajian kita gitu ya. Bukan, forum diskusi kita yaitu UK Community. Di sini kita juga ada peraturan, maaf sebelumnya, yaitu peraturan yang pertama tetap menjaga aurat, karena kita di sini walaupun keadaannya online tapi tetap ya selalu menjaga aurat karena direkam gitu, dan nanti akan di upload di YouTube gitu kan. Yang kedua, aktif dalam diskusi. Yang ketiga, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube kita, yaitu ada UK Community di Instagram, Facebook, YouTube, kita juga ada. Dan kalau bisa join di grup WhatsApp kita biar tidak ketinggalan gitu ya infonya tentang UK Community ini. Oke, baik. Dari tema ini kalian pasti tahu lah ya, dari judulnya udah tahu bahwa akhir-akhir ini gitu kan ya, ada film dari Korea ya, khususnya Korea Selatan gitu, yang menayangkan film yang secara keseluruhan itu seperti judulnya, yaitu bukti murahnya harga nyawa gitu. Itu yang kita ambil dari judul kita. Nanti akan dijelaskan kepada pemateri kita, yaitu ada Kak Sally Selviana, sarjana pendidikan ya, secara keseluruhan bagaimana Islam itu mengatur tentang kehidupan kita gitu. Bagaimana sih caranya kita hidup di dunia, sampai apakah boleh sih sebenarnya kita keras sampai maaf sebelumnya tadi ada sebentar ya. Di sini kakak-kakak udah ada yang tahu belum Squid Game itu tuh yang Squid Game? Sekilas 5 Coba menit. aku nanya Silvi, aku mau nanya Silvi dong. Kakak udah nonton Squid Game belum? Kalau aku sih belum ya, baru lihat video-video yang potongannya aja, scene-scene di film itu gitu, di video potongan aja, belum. Kalau fullnya tuh belum ngeliat. Ini Vera. Halo, Kak Aski, kedengar nggak suara Vera? Kedengeran. Kedengeran. Kenapa? Nanya aku ya? Enggak, aku nggak nanya kakak. Udah tahu, aku mau nanya yang lain deh. Kak, tadi deh kakak yang baru. Oh, Kak Dara Alfianti deh. Assalamualaikum Kak Dara. Waalaikumsalam. Kenapa Kak? Maaf nih, kakak sebelumnya udah nonton belum? Enggak deh. Trailernya deh. Udah tahu belum Squid Game itu seperti apa? Udah. Oh gitu ya. Jadi ya pada intinya seperti apa Kak? Kalau pelajaran yang kakak ambil deh. Kalau yang aku lihat di apa sih namanya di film itu, aku baru nonton sedikit sih. Jangan semua.
Jadi kayak sih namanya nilai sosialnya itu dan satu sama lainnya kurang karena dia kan di situ niatnya itu mengejar uang gitu, uang yang banyak. Jadi semakin banyak peserta yang mati gitu, yang meninggal, jadi semakin banyak juga kan uang yang bertambah. Jadi Iya, betul, betul. obsesi terhadap ngambil uang itu tuh mencapai uang itu tuh besar banget gitu. Oh ya, betul, 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 betul. Betul, secara garis besar, ini spoiler ya, tapi nggak menyarankan buat nonton gitu. Tapi spoiler aja bahwa game itu tuh ya tadi benar yang dikatakan Kak Dara bahwa ketika seseorang itu mati di game itu maka uang itu akan bertambah. Makanya Yuki mengambil judul dengan bukti murahnya harga nyawa gitu, yang Squid Game ambil itu ya. Tapi maaf sebelumnya maaf karena video Vera matiin karena kalau Vera hidupin nggak tahu macet jatuhnya. Jadi kayak nge-like gitu tuh. Maaf ya sebelumnya. Jadi gitu tentang Squid Game. Squid Game itu yaitu bahkan sutradaranya itu tuh bilang bahwa hal itu tuh sudah dirancang gitu. Sudah dirancang selama 13 tahun yang lalu gitu. Oke. Selama 13 tahun yang lalu gitu. Jadi kan kayak wow, kayak effortnya buat dia membuat film itu tuh gimana ya, serius banget gitu loh. Bahwa dan dia itu juga bilang bahwa adanya film itu akan membawa kehidupan dunia itu ada kesedihan, ada sebuah penyesalan, ada sebuah keputusasaan, sebuah ketakutan. Dia itu memberitahukan bahwa seperti itu loh dunia itu yang sebenarnya yang akan yang diberikan oleh sutradaranya gitu. Sutradaranya itu memberitahukan bahwa dunia itu seperti itu. Gitu. Padahal tahu nggak sih kakak-kakak, tahu nggak sebenarnya Al-Quran itu tuh sudah menjelaskan. Al-Quran itu sudah menjelaskan 14 tahun. Al-Quran itu sudah menjelaskan 14 abad yang lalu di dalam surat Al-An'am ayat 32. Kalau nggak salah tuh Mama maaf sebelumnya, maaf ya Allah. Maaf sebelumnya. Tapi suara Vera tetap kedengeran nggak? Jelas, Ver, suaranya jelas kalau pas waktu kamu matiin videonya. Tapi sekarang udah bagusan sih. Udah bagusan. Maaf ya, maaf. Karena aku udah berusaha, tapi ini di luar kendaliku ya. Dengan adanya Squid Game ini, kita sebenarnya banyak pelajaran yang diambil, tapi yaitu kembali lagi dengan aturan-aturan bagaimana sih Islam itu mengajarkan tentang kita bekerja keras itu boleh nggak sih sampai nyawa itu diambil, lagi-lagi gitu, nyawa itu dijual demi untuk mendapatkan uang gitu kan ya. Lebih jelasnya kita langsung ke pemateri kita ya. Itu sedikit spoiler lah ya tentang filmnya dan tentang bagaimana sih Islam itu mengajarkan gitu. Kita langsung saja ke pemateri kita yaitu ada Kak Seli Selviana. Beliau adalah sarjana pendidikan gitu ya, yaitu pendidik generasi atau ya itulah beliau. Kita serahkan ke beliau jika ingin lebih kenal lebih dekat, maka bisa langsung tanyakan pada beliau gitu ya. Baik, langsung saya serahkan kepada Kak Seli. Untuk Kak Seli, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Akhwati fillah, senang sekali ya pada kesempatan kali ini saya bisa diizinkan oleh Allah untuk berbagi bersama akhwati fillah yang hadir di sini. Meskipun mungkin kita agak berbeda generasi gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin mayoritasnya Gen Z, ya saya masih Gen milenial masih dapat lah ya. Awal-awal generasi milenial gitu ya. Ya, tetapi itu kan tidak kemudian ada jarak ya di antara kita, walaupun kita memang juga berjarak ya dalam kajian ini karena memang kita difasilitasi oleh media virtual. Yang pertama mungkin saya ingin mengajak akhwati semua yang ada di sini. Yang pertama kita luruskan niat dulu ya, kehadiran kita di sini. Kita sama-sama yuk niatkan ikhlas karena Allah ya, jadi bukan ada yang dipaksa, bukan nggak enak gitu ya. Karena salah satu adab menuntut ilmu, bahkan menjadi adab yang paling utama dari menuntut ilmu itu adalah niat yang ikhlas. Ketika niat kita ikhlas karena Allah, maka forum ini akan menjadi barokah bagi kita. Forum ini juga akan menjadi salah satu penyumbang dari amalan, catatan amal kebaikan kita ya. Tapi kalau kita ya hanya sekedar ngisi waktu luang atau nggak enak gitu ya, nah ini tidak akan menjadi apa-apa. Kemudian yang kedua mungkin untuk memotivasi ya. Ya maaf ya, saya ini memang ibu dari 3 orang anak, jadi kalau sewaktu-waktu ada iklan gitu ya, mohon maaf. Yang kedua, mungkin saya sering kali ya, atau nggak tahu di sini teman-teman ada yang sudah pernah mendengar suka menyampaikan kisah gitu, yang ini menjadi motivasi bagi kita para pencari ilmu, para pejuang mencari ilmu. Ketika menuntut ilmu itu, yang satu hal yang kita pentingkan, kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Karena apalah arti ilmu yang banyak ketika itu tidak disertai taufik dari Allah, ilmu itu akhirnya sia-sia gitu ya, hanya sekedar ditransfer saja. Yang mungkin ada di benak saya gitu ya, itu tertransfer di benak Antuna semua, dan itu tidak berbekas apa-apa, tidak menjadi apa-apa gitu, selain hanya transfer ilmu pengetahuan. Pada masa awal Islam, Rasulullah itu pernah berdoa, Rasulullah SAW pernah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam ini dengan di antara 2 Umar ya. Yang pertama itu adalah Umar bin Khattab, yang satu lagi Umar bin Hisham. Ada yang tahu siapa Umar bin Hisham? Tahu. Siapa itu? Aku boleh nggak? Jangan yang Boleh, lain aja deh. Yang lain aja, nanti nggak seru. Siapa Umar bin Hisham? Boleh kok jawab, Dina, nanti hadiahnya bikin sendiri ya. Jadi Siapa lagi? Siapa Aski? Siapa, Abu Lahab Kakak? ya? Abu Lahab ya? Abu Jahal. Abu Jahal salah ya? Oh iya, dan Jadi hadiahnya separuh ya. Ya, Jahal. Abu Jahal ini sebenarnya julukan dari Rasulullah. Kenapa? Artinya kan Abu Jahal itu bapaknya kebodohan. Padahal Abu Jahal ini adalah orang yang sangat-sangat cerdas. Bisa dibilang dia itu super cerdas gitu ya, jenius pada masanya gitu. Tetapi kenapa diberi julukan Abu Jahal? Karena pengetahuan yang dimilikinya itu tidak membawanya pada iman gitu. Makanya kita gitu ya, jangan sampai kita seperti Abu Jahal yang memiliki banyak ilmu tapi ilmu itu efek gitu. Setiap minggu kita ikut Yuki tapi kok kayaknya aktivitas kita gitu-gitu aja gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Nah, menariknya 2 orang Umar ini ya, Umar bin Hisham alias Abu Jahal dan Umar bin Khattab memiliki 2 perbedaan ya. Kenapa kemudian yang masuk Islam itu akhirnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mendengar Islam itu karena hoax ya. Islam itu begini-begini nih, memecah belah gitu ya. Sehingga Umar itu marah gitu, sampai membawa pedang mau membunuh Rasulullah. Ketika di tengah jalan itu kan langsung dicegat ya, ngapain kamu mau membunuh Muhammad, urusin aja dulu adik kamu yang sudah beriman kepadanya gitu kan. Akhirnya
marah langsung ke rumah adiknya gitu. Dan ketika marah-marah itu sempat mendengar ayat ya yang dibacakan. Saya lupa sahabat siapa yang mengajarkan adiknya Umar itu ya, mendengarkan Al-Quran mungkin beberapa ayat pada saat itu, dan itu membuat cukup takjub gitu ya. Dan akhirnya pada saat itu Umar bin Khattab itu memeluk Islam. Nah, berbeda dengan Umar bin Khattab, Umar bin Hisham ini dia itu mendengar Islam itu bukan karena hoax, tapi begitu banyak ayat yang dihafal gitu. Dia mendengar langsung ayat-ayat Al-Quran. Ya, sebentar deh. Mendengar langsung ayat-ayat Al-Quran, kemudian bahkan menghafalnya gitu. Banyak ayat Al-Quran yang Abu Jahal itu hafal gitu. Tetapi kenapa Abu Jahal ini tidak masuk Islam? Karena ilmunya itu tidak disertai dengan taufiknya Allah, tidak ada hidayah di sana, sehingga itu justru mencelakakan dia. Berbeda dengan Umar bin Khattab yang awalnya mendengar Islam karena hoax gitu ya, tapi ketika mendengar Islam satu kali saja diiringi dengan taufik dari Allah, maka membuat Umar bin Khattab mendapatkan kemuliaan ya, yaitu dengan memeluk Islam, dan namanya itu sampai harum hingga saat ini. Nah, mudah-mudahan kita menjadi Umar bin Khattab ya, bukan menjadi Umar bin Hisham. Dalam setiap ilmu yang kita tempuh, Allah senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Vera minta izin 2 menit ya, sebentar anak saya lagi di kamar mandi. Nggak apa-apa Kak Seli. Ya, 2 menit sebentar aja. Oke. Gitu ya. Maaf, aku juga baru tahu Umar bin Hisham itu Abu Jahal. Aku taunya cuma Abu Jahal dan Abu itulah yang sering keluar dari TV. Itu. Halo, Assalamualaikum. 2 menit ya, maaf guys. Halo, Assalamualaikum Kak Ayu. Halo, Assalamualaikum Kak Silvi. Kak Silvi katanya janji mau buka on kamera. Oke, Kak Seli udah datang. Semoga tidak lebih dari 2 menit. Baik ya, tadi hanya sekedar memotivasi dan mengingatkan diri saya sendiri ya, karena sejatinya saya juga di sini ketika menyampaikan juga senantiasa berharap bahwa ilmu itu juga disertai taufik kepada saya sebagai pengingat dari Allah. Oke, langsung ke materi. Saya izin share screen ya. Jadi saya pakai 2 ini, yang satu pakai laptop sebentar. Bismillah. Nah, sudah tampak? Udah kelihatan ya? Sudah Kak. Wih, keren nih. Saya. Nah, ini dulu, ya terus terang aja, dulu itu masa-masanya SMA itu sebenarnya suka nonton ya. Kalau saya yang lagi ngetren itu ada yang dengar, ada yang semasa nggak, kayaknya nggak ada ya. Tapi pernah dengar mungkin ya Meteor Garden. Nah itu Pernah. film mana dengar ya. Itu film Korea yang hits di zamannya ya. Itu sampai setiap episode dan tayangnya memang di televisi ya, tidak Netflix seperti sekarang gitu. Tidak mau terlewat. Tapi kalau sekarang ini mungkin drakor pertama yang saya nonton kembali gitu ya, dan tapi nggak 9 episode juga ya. Itu terlalu melelahkan. Saya memang paksa diri gitu untuk melihat apa sih sebenarnya dalam Squid Game ini ya. Ada beberapa episode, nggak semuanya ya, saya cuma nonton yang pasti episode 9 endingnya, sama kalau tidak salah episode 2 itu potongan aja gitu. Selebihnya saya lihat dari sinopsis, dan memang cukup mengejutkan ya. Squid Game ini mencapai trending di TikTok, di Twitter ya, sampai beberapa hari gitu. Bahkan di TikTok itu FYP-nya itu ini Squid Game ya, banyak sekali para TikTokers yang membuat berbagai macam konten berbau Squid Game, apakah itu dengan cara make up, dengan cara apa sih ya, berbagai macam lah ya.
ada yang bikin akhirnya dalgona dari apa sih, kue dalgona itu gitu ya, sampai yang menurut saya apa ya, kok bisa gitu ya, di dunia kantor sendiri saja yang mayoritas mereka adalah orang-orang dewasa, berarti kan juga nonton gitu ya, ketika mereka mau pulang itu sampai di ini kan di TikTok gitu ya, ngelihat bosnya itu menghadap belakang gitu, jadi menyelinap gitu. Kalau bosnya ngelihat mereka berhenti gitu. Nah ini kan ya sampai seperti itu gitu. Luar biasa. Ini memang sangat berpengaruh sekali gitu ya pada milenial, atau bukan cukup menjadi pincangan di dunia media sosial gitu. Nah terkait dengan tema ini sebenarnya lebih menekankan terkait nyawa ya, karena memang kalau kita lihat tadi sudah disampaikan sama Teh Vera ya, bahwa naskah Squid Game ini, atau Squid Game ini kan dia artinya game cumi-cumi ya, kalau mungkin kalau di kita itu kayak galaksin gitu ya, atau apa gitu ya, jadi permainan cumi-cumi yang sering sekali dia merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak di Korea sana gitu. Dan memang film ini, naskah ini katanya menurut sutradaranya itu sudah selesai pada tahun 2009. Tetapi kenapa baru ditayangkan 2021, tepatnya di bulan September ini menarik ya menurut saya. Dong Hyuk, semoga tidak salah nih spelling saya bahasa Korea. Jadi ini sutradaranya sudah membuat cerita game sejak 2008 dan selesai pada 2009. Namun saat dia menunjukkan ceritanya pada sejumlah aktor dan para aktor, idenya ditolak. Alasannya skenario yang dibuatnya dianggap aneh dan tidak realistis. Dong Hyuk merasa cerita yang dibuatnya itu memang terlalu maju dan tidak sesuai dengan zamannya. Namun 10 tahun kemudian, saat jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar, dan ide menghasilkan uang secara instan pun makin populer, cerita ini pun akhirnya dianggap layak dibuat dalam format serial. Nah, kalau teman-teman melihat ini, gimana? Berarti prediksinya kehidupan sekarang itu adalah, pertama ya, kalau lihat dari statement ini adalah kehidupan saat ini adalah kehidupan yang maju, yang sudah lebih maju gitu. Hanya saja definisi kemajuan ini mirip sekali ya kalau kita mau highlight ini. Saat jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar, ide menghasilkan uang secara instan makin populer. Nah, artinya inilah yang terjadi gitu ya. Di saat 10 tahun yang lalu mungkin ini terlalu tabu gitu. Ini terlalu ekstrim ketika ditayangkan karena memang belum sebegitunya dunia ini gitu. Nah, pada saat sekarang sudah saatnya, timingnya tepat dan langsung viral, berarti memang ini relate banget dengan kehidupan yang ada gitu. Ini bukan hayalan, ini sesuatu yang terjadi di dunia saat ini, bahwa kondisi dunia bukan hanya sekedar di Korea ya, tetapi di dunia, nanti saya tunjukkan data ya, timpangan ekonomi, disparitas ekonomi yang luar biasa, menyeramkan yang terjadi di dunia ini gitu. Jadi fakta yang ada saat ini adalah memang jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar ya, meskipun didefinisikan ini adalah sebagai sebuah kemajuan gitu oleh mereka, oleh orang-orang kapital. Kemudian menghasilkan uang secara instan gitu, dan ini memang menjadi ketertarikan sendiri bagi para Gen Z, bagi para millennials ya, yang mereka itu memang lebih suka yang instan dan juga praktis ya. Kalau mungkin teman-teman bisa searching apa sih karakter dari Gen Z itu. Kalau saya juga sempat searching ya, cita-cita apa yang paling diminati oleh para generasi milenial atau Gen Z ini. Kalau dulu zamannya saya gitu, kalau yang cita-cita populer itu ketika ditanya sama guru, cita-citanya mau jadi apa? Jadi apa Ki? Biasanya yang paling populer lah di kalangan anak-anak itu jadi apa? Dokter, pilot, polisi. Dokter. Satu aja Ki. Oh, dokter Teh. Dokter. Fer apa Fer? Polisi. Oh, jadi polisi, Masya Allah. Siapa lagi ya? Saya mau nanya siapa nih?
Oke, ada lagi siapa? Ada Kak Ayu. Apa cita-cita Kak Ayu yang populer di kalangan anak-anak biasanya? Guru, jadi PNS sih dulu. Ya, menjadi guru, PNS, ya. Dan Siapa? itu biasanya butuh effort ya, butuh keseriusan, belajar ya, butuh ketekunan. Kayak misalnya dokter, itu kan sekolahnya itu nggak main-main gitu ya, bahkan mungkin effortnya itu lebih besar dibandingkan dengan ketika kita kuliah jurusan yang lain gitu. Nah, tetapi menarik gitu, yang menjadi catatan apa sih tren cita-cita anak milenial saat ini? Yang pertama itu kalau tidak salah saya lupa urutannya ya, intinya ada yang jadi YouTuber. Jadi memang mereka nggak suka gitu ya dengan sesuatu yang menaiki tangga itu dengan lama, jenjang-jenjang karir gitu, kuliah berlama-lama menjadi dokter gitu, yang ngapain sih pusing-pusing gitu. Nah, itu udah nggak disukain lagi, instan lah seperti YouTuber ya, itu kan instan, apalagi Atta Halilintar juga bisa kaya dengan itu gitu ya, berapa sih penghasilannya. Nah, kemudian ada lagi yang menarik menjadi gamers. Aduh ya, selebgram juga ada gitu ya. Selebgram, YouTuber ya itu masih satu ini ya. Sampai ada yang memang menjadi gamers gitu. Wah, ini luar biasa gitu ya. Apa namanya? Perpindahan nilai yang luar biasa dari sisi cita-cita saja gitu. Walaupun ya cita-cita itu sebenarnya kan memang menggambarkan ya apa sih yang menjadi nilai ideal dalam sebuah tatanan masyarakat gitu. Nah, ini memang terbukti akhirnya apa yang disampaikan di sini gitu ya, bahwa yang pertama yang bisa kita highlight ini adalah jurang antara si kaya dan si miskin semakin lebar, dan generasi Z milenial itu memang terbiasa ingin menghasilkan sesuatu dengan instan. Oke, kita lanjutkan. Nah, kalau saya melihat starting point dari Squid Game ini adalah keputusasaan. Jadi 456 orang yang ada di sana, mereka punya starting point yang sama, yaitu keputusasaan ya. Sama-sama putus asa di dunia nyata mereka, meskipun banyak hal ya yang menyebabkan keputusasaan itu. Nah, kalau saya simpulkan dari pemahaman saya terkait dengan tatanan nilai ya yang saya kaji, apa sih yang membuat masyarakat itu bahagia ya? Kalau saya kaji menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu memang di tengah-tengah masyarakat itu harus terwujud 4 nilai ya. Yang pertama adalah nilai moral atau nilai hulukiyah, kemudian ada nilai kemanusiaan, ada nilai materi, dan nilai ruhiyah. Ini nggak bisa gitu, hanya satu nilai saja yang terrealisasi. Oh, cukup nilai materi gitu, sementara kering dari ruhiyah gitu. Sementara nilai kemanusiaan itu juga diabaikan ya, atau bahkan nilai moral itu tidak diindahkan lagi di tengah-tengah masyarakat. Ini tidak akan melahirkan sebuah tatanan kehidupan masyarakat yang bahagia, yang tenang gitu ya. Dan saya kira ini sangat bisa dibuktikan, sangat mudah dibuktikan betapa banyak orang yang secara materi kaya gitu ya, tetapi nilai-nilai lain dia tidak dapatkan, dia juga tidak bisa bahagia. Nah, kalau disimpulkan dari kerangka ini, saya melihat dari beberapa pemain ya, kan ada yang pemeran utamanya itu mudah-mudahan nggak saya sebut ya, Gihun ya, Gihun apa Kihun? Yang jelas bukan Bihun ya, Fer. Gihun. Iya, Gihun. Gihun ini dia itu yang masuk kategori yang pertama. Nanti mungkin teman-teman bisa ini ya, bisa bantu saya menyimpulkan. Tokoh-tokohnya saya sih hanya memahami 6 karakter dari tokoh tersebut. Ada yang namanya Gihun sebagai pemeran utamanya itu. Dia itu memang dia sudah dewasa gitu ya, sudah tua, bahkan sudah menikah, tetapi useless mungkin ya, nggak guna banget gitu ya. Sukanya itu judi, mabuk-mabukan, dan dia menggantungkan hidupnya itu sama ibunya yang sudah tua gitu ya untuk menghidupi dia dan anak istrinya. Bahkan katanya, saya nggak lihat episode ini, dia mencuri uang ibunya yang sudah dihasilkan dengan kerja keras gitu ya, untuk apa? Untuk berjudi gitu. Nah, ini membuktikan memang rusaknya tatanan moral yang ada di sana. Belum lagi misalnya siapa sih yang perempuan itu? Yang perempuan itu yang pencopet ya.
siapa? Saya lupa, ini tertutup ya. Lupa juga aku namanya. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ini ada rusaknya nilai kemanusiaan. Rusaknya nilai kemanusiaan misalnya kita bisa lihat dari karakter, aduh saya nggak tulis ya nama-namanya ya. Intinya ketika sudah dalam permainan ya, dalam permainan Squid Game yang di babak pertama itu kan ada orang yang minta tolong, aku tidak ingin mati gitu ya, tapi tetap aja tidak dipedulikan ya mayat-mayat itu ya. Berarti kan hancurnya nilai kemanusiaan yang ada di film itu. Oh maaf, ini sebelum ada di game ya, berarti kita berbicara apa sih yang membuat mereka ada di sana. Yang pertama kan tadi rusaknya moral, kemudian rusaknya nilai kemanusiaan, seperti yang imigran dari Pakistan itu. Ali ya, Ali namanya. Ali. Oke, itu kan buruh yang tidak digaji ya. Yang dia itu harus menghidupi anaknya. Kemudian juga ada si ibu, ini saya lupa, saya punya rinciannya sebentar. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi kerusakan moral itu ada perjudian, memang sudah suaranya teh. Maaf, suaranya menjadi tulang punggung ya, dia nggak ada adab sama orang tuanya, kemudian pencurian yang perempuan suka copet ya, karena dia memang butuh untuk menghidupi adiknya yang di panti asuhan. Kemudian ada karakter yang membunuh ya, yang ada tatonya itu saya juga lupa siapa namanya. Termasuk gagalnya pendidikan. Ada yang temannya Gihun itu kan, dia padahal lulusan universitas terbaik lah. Sanwo. Siapa? Iya. Sanwo ya. Sanwo itu ya. Dia lulusan terbaik gitu. Bahkan dia itu menjadi kebanggaan di kampungnya gitu. Tetapi keberhasilan pendidikannya itu tidak lantas membuat dia mampu menyelesaikan persoalan hidupnya gitu. Nah, ini bisa dimasukkan ya di dalam kerusakan moral ini, karena memang pendidikan yang ada saat ini tidak cukup dijadikan modal ya untuk para generasi milenial, generasi Z gitu ya, untuk menjadi bekal dalam menyelesaikan persoalan hidupnya. Oke, kita lanjut yang kedua, rusaknya nilai kemanusiaan. Kayak misalnya motif dari film ini ya, film Squid Game ini itu untuk bersenang-senang. Ada yang tahu siapa dalang dari SQ ini? SQ kan? Kakeknya. Ya, kakeknya itu ya. Itu menjengkelkan ya kalau di episode 9 ya, karena saya lihat di episode 9. Ya untuk bersenang-senang di masa tuanya gitu. Jadi ada orang kaya yang dia nggak tahu uangnya mau dipakai apa gitu. Yang hadiahnya itu kalau dirupiahkan itu 500 miliar ya. Nah, akhirnya dia memilih untuk membuat game dengan taruhannya adalah nyawa gitu, dan dia dengan santainya mengatakan ya itu untuk senang-senang gitu, dan ada yang menikmati itu gitu. Berarti kan memang nilai kemanusiaan itu hilang di sana. Kemudian juga katanya juga film SQ ini juga kan ingin menggambarkan kehidupan di Korea yang sangat kompetitif. Saya kira ini juga bukan hanya di Korea aja ya. Sampai tidak masalah ketika itu harus mempertaruhkan nyawa begitu. Kayak yang mau jadi idol itu kan mau menjadi apakah dia di K-pop atau K-drama gitu ya. Kalau mereka jadi apa sih, trainee gitu ya. Iya. Itu kan sampai luar biasa gitu ya perjuangannya. Makanya para K-popers atau K-drama itu ya, mereka sering beralibi, aku tuh ngambil sisi positifnya gitu dari orang-orang, dari idol mereka itu. Mereka itu punya kesungguhan gitu, punya daya juang yang tinggi untuk menjadi seorang idol sampai bisa debut itu gitu ya. Nah, sampai ya kadang-kadang gitu ya untuk menjaga proporsional tubuhnya itu ada yang sampai meninggal gitu ya, karena memang menjaga pola makannya dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini rusaknya nilai kemanusiaan ya. Kemudian
fenomena yang bisa kita lihat juga tidak terrealisasinya kebutuhan hidup, baik itu sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, ya, kesehatan, dan disparitas ekonomi. Bagaimana misalnya yang perempuan itu harus mencari uang dengan cara mencopet gitu ya. Nah, ini kan karena tidak terpenuhinya sandang, pangan, papan dalam sistem kayak gini, dalam sistem kapitalis saat ini gitu ya, bahwa perempuan, anak-anak ketika dia ingin hidupnya itu sejahtera ya harus cari duit juga gitu. Beda nanti kalau kita mau komparasi dengan Islam yang sebenarnya bertugas untuk mencari nafkah itu adalah laki-laki yang kuat dan sehat gitu ya. Sementara perempuan itu selamanya secara syariat tidak dibebankan untuk mencari nafkah gitu. Tapi bagaimana dalam film ini diceritakan bahwa seorang perempuan itu sampai sebegitunya gitu ya untuk mencari uang gitu ya, termasuk ketika kayak kesehatan ya, bagaimana ibunya Gi-hun ini sampai sakit diabetes harus diamputasi, tidak punya uang, berarti kan kesehatan di sana tidak dijamin ya. Atau yang relate dengan kondisi sekarang itu bagaimana dalam kondisi pandemi global ya, masih banyak yang akhirnya menuai kepingan-kepingan, bukan kepingan lagi ya, kalau kepingan bayangannya receh ya, menuai uang yang kapital yang sangat besar, misalnya dengan hasil penjualan vaksin gitu ya, untuk menambah pundi-pundi mereka, sementara di sisi lain banyak yang mempertaruhkan nyawa gitu ya untuk dalam kondisi sekarang. Nah, ini realitas yang bisa diungkap ya, bahwa kebutuhan hidup pada sistem sekarang di dunia itu memang tidak mudah dan tidak murah gitu. Termasuk disparitas ekonomi, saya ingin paparkan di sini ya. Ada beberapa data yang saya ambil, ini memang datanya tahun lalu ya, dari bisnis.com. Menurut sebuah badan amal asal Inggris, Oxfam, 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari 2 kali lipat kekayaan dari seluruh umat manusia. Kebayang ya teman-teman, jadi 1% orang terkaya di dunia itu memiliki 2 kali lipat kekayaan dari seluruh umat manusia gitu. Jadi kalau kekayaan kita gitu, saya kira kita bukan masuk yang 1%. Di sini ada yang 1%, yang temennya siapa? Yang FB itu siapa? Mark Zuckerberg. Nah, itulah bok-bok gitu ya. Kan nggak ada ya kita yang setara dengan dia ya. Berarti termasuk yang 99% gitu ya. Apa sayang? Sebentar aja. 99% harta kita dijumlahkan nih di dunia ini itu 2 kali lipat, itu masih kekayaan mereka gitu. Nah, kebayang gitu kita ini yang mencari uang dengan sikut-sikutan gitu ya, itu ternyata hanya sekian kecil gitu ya dari kekayaan mereka. Nah, kemudian yang di bawah ini bisa kita lihat 2.153 miliarder memiliki kekayaan lebih dari 4,6 miliar orang pada 2019. Ini dari Bloomberg ya. Jadi diketahui di dunia itu ada sekitar 2.153 miliarder dan dia kekayaannya itu lebih dari 4,6 miliar. Ini kan luar biasa gitu ya. Nah, kenapa sampai muncul orang dengan kekayaan yang fantastik ya? Yang luar biasa, karena memang sistem kapitalis ini bisa membeli apapun gitu, termasuk dia barang tambang ya, termasuk dia alat-alat kesehatan yang itu dibutuhkan vital untuk masyarakat dunia, bahkan taruhannya nyawa tadi seperti vaksin misalnya ya, itu bisa diperjualbelikan dengan bebas gitu di dalam sistem kapitalisme ini, sehingga akhirnya memunculkan disparitas atau kesenjangan ekonomi. Nah, ini yang bisa kita ungkap ya. Kemudian yang keempat tentunya hilangnya nilai ruhiyah gitu. Sampai ada yang mengatakan sebenarnya di Squid Game ini hidup untuk uang atau uang untuk hidup. Jadi mereka itu sudah hidup itu untuk uang gitu ya. Dalam permainan itu kan mereka harus hidup untuk uang. Atau mereka butuh uang untuk hidup. Ini nggak jelas juga gitu. Tapi intinya yang bisa kita dapatkan ya uang itu adalah segalanya. Kalau kita mau bertahan hidup ya harus ada uang gitu. Nilai-nilai ruhiyah itu
wah itu dalam sekulerisme itu bukan lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting gitu ya, bahkan mungkin harus dijauhkan karena terlalu naif gitu ya kalau masih memperhatikan aspek ruhiyah dalam sistem yang ada sekarang ini. Oke, selanjutnya apa sih yang menyebabkan 4 nilai tadi tidak terrealisasi gitu ya, yang sekali lagi itu adalah sesuatu yang relate dengan kondisi yang ada dan dituangkan dalam sebuah film. Jadi kalau film itu kan sebenarnya mengungkap fakta dan menguatkan gitu ya, menguatkan nilai. Jadi fakta yang ada di tengah-tengah masyarakat itu kayak apa sih gitu, itu diungkap oleh film dan akhirnya menguatkan nilai. Oh, memang kita tuh harus kayak gini, hidup itu harus kompetitif gitu ya. Bahkan kalau harusnya menghilangkan nyawa pun nggak masalah gitu. Yang penting kita memang bisa selesai dengan urusan kita gitu. Ternyata pola kehidupan yang mengerikan ini, akar masalahnya itu adalah sistem kapitalisme sekuler gitu. Apa sistem kapitalisme sekuler ini? Jadi kalau kita rujuk ya, kapitalis sekuler ini adalah dia sebuah ideologi ya. Kalau kita merujuk kepada sejarah, ideologi itu apa sih? Ideologi itu adalah pandangan hidup ya, sebuah worldview yang dijadikan sebuah kacamata untuk melihat dunia itu kayak apa sih gitu ya. Dan kapitalisme ini kan ideologi ini, cara pandang hidup seperti ini muncul ketika di Barat ya, tepatnya di Eropa pada masa Dark Age ya, ketika kehidupan mereka itu dalam kegelapan diatur dengan doktrin-doktrin gereja. Mereka sangat mundur ya, sangat terbelakang dan muncullah para pemikir-pemikir di sana yang akhirnya mereka berpikir kayaknya nggak bisa deh kalau agama itu mengatur di kehidupan, yang terjadi ya kita kayak gini gitu, nggak bisa maju. Kita bilang bumi itu bulat, misalnya Galileo dihabisi gitu ya. Padahal ini adalah ilmu pengetahuan gitu. Nah, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk sekuler, ya udah pisahkan aja lah agama dari kehidupan gitu. Kehidupan ini kita sebagai manusia yang punya akal bisa kok untuk mengaturnya, membuat undang-undangnya gitu ya, membuat aturan kehidupan ini nggak perlu dengan doktrin-doktrin agama. Nah, ketika ini menjadi asas sebuah pemikiran gitu ya, maka yang lahir adalah kapital ya, kapitalisme, kehidupan yang kapitalisme gitu. Kenapa? Karena nilai tertinggi manusia ketika dia tidak diatur oleh agama, pasti dia adalah nilai-nilai materi dong gitu. Menurut dia bahagia itu ya ketika dia bisa mendapatkan segalanya gitu dengan cara memenuhi materi gitu. Maka akhirnya para kapital orang yang sudah berbahagia dengan kapital inilah yang akan menjadi penguasa selanjutnya, berbeda dengan yang sebelumnya yang dengan orang gerejawan gitu ya. Nah, para kapitalisme inilah yang kemudian dia bisa membeli penguasa mereka siapa, membuat aturan yang mereka suka gitu ya. Dan jadilah gitu ya tatanan sistem kehidupan kapitalisme sekuler ini menjadi sebuah peradaban global yang diadopsi oleh manusia di seluruh dunia, bukan hanya di Korea Selatan tentunya ya. Termasuk kita saat ini, tatanan kehidupan kita ini adalah tatanan kehidupan kapital dan sekuler, jauh dari agama. Dan kalau kapitalisme itu kan bahasa Arabnya Ra'sul Mal ya. Ra'sul itu kan kepala, mal itu harta yang ya di kepalanya itu cuma ada uang gitu. Karena bahagia itu ya dengan uang, seperti yang tadi. Hidup itu nggak akan bisa hidup tanpa uang, dan ya hidup itu hanya untuk mencari uang begitu. Oke, nah berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler, tentu Islam ini mampu merealisasikan nilai 4 yang saya sebutkan tadi ya. Nilai apa? Khuluqiyah, nilai akhlak, nilai kemanusiaan, ya, nilai materi, nilai ruhiyah, itu akan mampu direalisasikan oleh Islam gitu ya. Bahkan Islam punya cara gitu. Nilai mana dulu nih ketika berbenturan ya antara nilai khuluqiyah, nilai akhlak ya, nilai moral dengan nilai insaniah gitu ya, mana yang harus didahulukan? Atau ada nilai ruhiyah, nilai agama yang harus direalisasikan dengan nilai insaniah, mana yang harus didahulukan? Misalnya ketika ada pencurian gitu ya, pencurian itu kan kalau di dalam Islam itu kan harus dipotong tangannya kalau sudah sampai nasobnya gitu ya, sampai ukuran-ukuran tertentu. Nah, kalau secara insaniah, secara kemanusiaan, kasihan tahu gitu ya,
pencuri itu dipotong tangannya, nanti dia kalau tangannya hilang nggak bisa balik lagi, udah di penjara aja deh gitu kan ya. Kalau secara manusiawinya mungkin seperti itu gitu. Tetapi Allah lah yang lebih tahu gitu apa yang terbaik buat kita. Maka di sana Allah memberikan nilai gitu ya di atas nilai insaniah, yaitu nilai ruhiyah. Jadi nilai ruhiyah ini lebih ditinggikan gitu dibandingkan dengan insaniah. Maka potong tangan itu harus diterapkan karena dasar nilai ruhiyah. Atau ada kalanya nilai madiyah gitu ya, ini harus didahulukan daripada nilai ruhiyah misalnya. Contohnya apa? Nilai madiyah didahulukan dari nilai ruhiyah. Misalnya pernah ya pada masa sahabat itu ada yang aduh, masya Allah, subhanallah ya namanya. Anaknya Yasir ya, anak keluarga Yasir siapa? Amr bin Yasir. Kan dia melihat dengan matanya sendiri ayahnya Yasir dan ibunya Sumayyah itu kan di syahid ya, sampai mengerikan gitu syahidnya itu. Kalau Sumayyah itu ditusuk dari kemaluannya dengan besi ya sampai menembus kepalanya. Kemudian kalau ayahnya itu ditarik dengan kuda gitu ya. Nah, akhirnya Amr bin Yasir di sana dia bingung apakah saya harus mengatakan Lata atau Uzza ini Tuhan saya gitu ya, sementara saya itu sudah beriman, tapi kalau saya begitu nanti saya bisa mati sama seperti ayah atau ibu saya gitu. Nah akhirnya Amr bin Yasir pada saat itu memilih untuk mengatakan Lata atau Uzza itu Tuhannya, dan ketika berita ini sampai kepada Rasulullah tidak menyalahkan gitu ya Amr bin Yasir. Jadi menarik sekali gitu teman-teman, nilai-nilai 4 ini yang saya sampaikan di awal sebenarnya ini menjadi pondasi ya, nilai asasi bagi kehidupan yang akhirnya tercipta kebahagiaan gitu ya. Tidak melulu hanya materi bisa bahagia itu ya, harus hulukiyah itu terjaga, nilai akhlak, nilai adab, nilai moral di tengah-tengah kehidupan masyarakat itu harus bisa dijaga. Nilai insaniah juga bisa dijaga, nilai madiyah, materi juga ya harus bisa terrealisasi, sandang pangan papan ini harus ada yang menjamin gitu. Gimana nanti kondisinya kalau ada seorang perempuan janda gitu ya, sudah tua, dia tidak bisa bekerja. Nah, ini siapa yang menjamin? Islam itu punya solusinya gitu. Tapi kalau dalam sistem kehidupan sekarang, termasuk dalam film Squid Game ini, ibu-ibu tua itu ya yang sudah diabetes itu yang harusnya dia terbaring di rumah sakit sembuh gitu ya, ibunya Gihun itu, ya dia harus tetap, kalau dia ketika keluar dari rumah sakit itu dia bilang, kalau saya tetap di rumah sakit siapa yang akan membayar sewa rumah kita gitu. Nah kebayang nenek setua itu harus mencapai nilai materinya itu dengan cara bekerja juga gitu. Padahal Islam itu ya kalau dalam buku sistem ekonominya banyak cara gitu untuk merealisasi nilai materi. Nah ini sebenarnya spoiler aja ya, kalau untuk mendalami 4 nilai ini bagaimana Islam bisa mewujudkannya, wah ini kayaknya butuh waktu khusus ya, karena saking dalamnya Islam ya, yang mungkin kita awalnya tahu Islam itu ya udah sekedar sholat puasa zakat ya, tapi ternyata Islam punya mekanisme yang sangat unik, mekanisme yang di luar akal manusia, yang itu memang ilahiyah gitu, yang kalau diwujudkan itu udahlah gitu ya, bisa akan menjamin kebahagiaan yang hakiki di tengah-tengah masyarakat. Oke, nah, dan para ulama juga ya mengatakan bahwa ketika syariat Islam itu diterapkan, maka maqasidus syariah ya, maka tujuan-tujuan syariah itu akan terrealisasi. Yang pertama apa sih? Tujuan menjaga agama ya. Ketika menjaga agama ini Islam mewujudkan iman, ya menjamin iman Islam yang ada di tengah-tengah masyarakat itu iman yang benar, iman yang produktif gitu ya. Iman yang memang berefek gitu, bisa menjaga dirinya, bisa melahirkan orang-orang yang bertakwa gitu. Nah, kemudian selain mewujudkan itu tadi ya, juga hifzuddin itu maksudnya bagaimana Islam ya menghadapi musuh, kayak misalnya pelecehan-pelecehan ya, kalau kita lihat kemarin-kemarin itu ya baru-baru aja kayaknya pelecehan terhadap agama kita itu terus berulang gitu. Tapi kok nggak kapok-kapok ya gitu ya, atau nggak ditindak dengan tegas itu. Berbeda dengan misalnya ustadz-ustadz yang
banyak juga ya kemarin tuh kasus-kasus ustadz yang entahlah itu dibunuh, ditusuk kayak almarhum Syekh Ali Jaber gitu ya. Itu dianggap ya udah orang gila, dilupakan begitu aja gitu ya. Nah, tapi kalau yang menistakan agama gitu ya, apa namanya, ini juga sama, masih di satu sisi gitu ya. Ketika Islam itu diserang itu tidak diurusin gitu ya. Di sisi lain ketika apa saya agak ini. Oke, di sisi yang lain juga gitu ya, ketika ajaran-ajarannya itu dihina juga nggak ada yang belain gitu. Nah, itulah buah dari kehidupan balik lagi ya kapitalisme sekuler. Nah, kemudian bagaimana Islam menjaga jiwa yang itu tidak terrealisasi dan dituangkan dalam film SG ini ya, Squid Game ini gitu ya. Padahal di dalam Islam menjaga jiwa itu bisa terrealisasi misalnya dengan kewajiban mencari nafkah itu dari siapa ya. Kewajiban mencari nafkah itu sekali lagi di dalam Islam itu hanya pada laki-laki yang kuat dan memang sehat secara akal dan fisik gitu. Nah, ketika itu tidak terrealisasi, misalnya nggak ada gitu ya, kepala keluarga yang seperti itu, maka negara itu akan mencari jalan-jalan lain gitu ya untuk bisa mewujudkan ekonomi atau nafkah keluarga tersebut bisa terrealisasi, apakah mencari walinya, memaksa walinya, atau membantu dengan baitul mal gitu ya. Nah, kemudian bagaimana misalnya menjaga jiwa ini dengan haramnya merusak tanaman ya, kemudian ada hukum kisos ya, sehingga pembunuhan itu bukan sesuatu yang biasa gitu. Nah, ini juga menjadi catatan penting bagi kita gitu. Sekali lagi bahwa film itu kan menanamkan nilai gitu ya, yang akhirnya mungkin bisa jadi gitu. Kalau yang 10 tahun lalu ini terlalu tabu seperti yang saya sampaikan di awal, bisa jadi akhirnya sekarang itu ya biasa sih sikut-sikutan dalam mencari uang dalam kompetitif itu biasa gitu. Meskipun harus membunuh misalnya ya. Nah, di dalam Islam itu nyawa itu begitu dihargai karena ada hukum kisos gitu ya. Bahkan sampai dikatakan terbunuhnya satu orang manusia, kita tidak bicara muslim ya, satu orang manusia gitu tanpa hak, ini jauh lebih hancurnya Ka'bah itu jauh lebih baik dibandingkan terbunuhnya satu manusia gitu ya, yang tanpa hak. Atau ada lagi yang dalam hadis lain itu hancurnya dunia, membunuh satu nyawa itu sama dengan membunuh seluruh nyawa gitu ya. Nah, kemudian bagaimana Islam menjaga akal, misalnya Allah memberikan akal kepada manusia dan berarti juga dalam Islam itu pendidikan itu juga gratis gitu ya, dan pendidikannya juga berkualitas, tidak seperti Sanwo tadi ya, dia meskipun lulusan terbaik di universitas terbaik, dia tidak bisa menyelesaikan persoalan dirinya gitu. Nah, dengan haramnya mengkonsumsi yang dapat menghilangkan akal ya, rusaknya moral tadi, ini kan juga ada ya yang si Gihun itu yang suka mabuk-mabukan. Kemudian menjaga harta ya, disyariatkan untuk bermuamalah dengan Islam, kayak yang Sanwo itu kan yang membuat dia terlilit hutang banyak itu karena dia memang main di saham gitu ya. Sehingga akhirnya muamalah seperti itulah yang membuat dia yang mungkin harusnya kalau dia udahlah standar aja hidupnya gitu dengan kemampuan yang dia miliki, dia bekerja, dia memaksimalkan ijazah yang dia punya dengan hidup yang standar, ya mungkin dia nggak akan terlilit hutang sebanyak itu. Tapi karena terlalu ambisius, dia akhirnya main saham dan dia ditipu gitu. Akhirnya juga ini menjadi masalah gitu. Nah, kemudian bagaimana haramnya mencuri, adanya hukuman pencurian supaya terjamin ya bahwa tidak terjadi pencurian. Saya singkat aja ya. Kemudian juga bagaimana menjaga keturunan dengan adanya disyariatkannya pernikahan dan juga larangnya perzinahan dan aborsi misalnya. Nah, ini insya Allah akan terwujud ya ketika syariat Islam itu diterapkan. Cuman kan persoalannya itu tidak ada sekarang gitu ya. Dan apakah kita gitu para milenials Muslim saat ini tuh santai aja gitu ya, merasa tidak gelisah dengan tidak adanya penerapan syariat Islam yang mulia ini gitu. Ketika kita dihadirkan, oh Islam itu bisa luar biasa seperti ini, bisa menghadirkan nilai-nilai yang wow, apa kemudian kita, ya udahlah yang penting
kita kerja aja, lulus kuliah kerja udah gitu. Nah, ini saya kira juga sudah terpapar ya dengan sistem kapitalisme gitu. Atau bahkan terpapar dengan penyakitnya Abu Jahal gitu. Yang saya sampaikan di awal gitu, yang ketika dia sudah disampaikan bahwa Islam itu mulia, Islam itu bisa begini dan begitu, tetapi dia tetap kekeh dengan kehidupan kapitalnya, dengan kehidupan egoisnya gitu, sehingga dia tidak tertunjuki kepada hidayah. Tentu kita tidak seperti itu. Berarti kan harus what next gitu ya? Apa yang harus kita lakukan dari belajar dari film tersebut gitu ya? Maka disinilah ada urgensi dakwah ya para millennials dan Gen Z ya di dunia digital saat ini. Karena bukan suatu kebetulan kita itu dilahirkan sebagai millennials, sebagai Gen Z ya. Kenapa sih kita nggak dilahirkan pada masa Rasulullah gitu ya? Mungkin alibi kita kan akan semangat Islamnya gitu ya. Nah, itu bukan bukan sesuatu yang di luar kuasa kita. Pada faktanya kita adalah lahir dalam dunia digital saat ini gitu ya, tetapi punya beban yang sama sebenarnya dengan apa yang dibebankan oleh Allah kepada generasi kita yang terdahulu. Bagaimana Islam itu turun pada generasi terdahulu dan dijaga oleh mereka, diperjuangkan oleh mereka, maka kehadiran kita para millennials, para Gen Z di dunia digital saat ini gitu ya, ini juga menjadi tanggung jawab tersendiri gitu bagi kita sebagai seorang muslim, bahwa kita loh, kalau bukan kita yang mengenalkan nilai-nilai Islam, maka akan sebagaimana lagi gitu generasi kita selanjutnya gitu, ketika terus disuguhi dengan tontonan-tontonan seperti ini, dengan nilai-nilai yang terus dipatrikan dalam kehidupan mereka gitu ya, sementara mereka tidak punya nilai pembanding, standar kebenarannya tuh nggak jelas gitu. Dan saya juga membaca data ya, bahwa kalau kan pernah mengikuti kajian parenting itu ya, disampaikan kenapa sih kok dulu gitu, kalau dulu itu kita itu kayaknya kalau guru udah datang itu belum marah gitu ya. Saya ngerasain banget dulu waktu SMP itu ada guru yang ditakuti, kalau guru datang itu langsung lari gitu ya. Jadi guru itu betul-betul menjadi sosok yang ditakuti, jadi nggak harus marah-marah dulu. Kebayang deh kalau sekarang mungkin yang jadi guru gitu ya, mau kayak apapun ya, mau serem dia nanti masuk digugat Komnas HAM gitu ya, Komnas Anak gitu ya, tapi nggak serem juga anak nggak nurut misalnya, atau kurang adab dari anak-anak tersebut gitu. Kenapa ini semua bisa terjadi? Karena memang pada masa saya gitu ya, nilai kebenaran itu hanya didapat sumbernya itu dua, orang tua dan guru gitu. Lingkungan itu kan terpengaruh dari pola pendidikan orang tua dan juga guru ya. Media saat itu mungkin masih TVRI gitu ya, yang masih berita dan film-filmnya juga dalam tanda kutip gitu ya, nggak se-ekstrim sekarang gitu. Nah, sementara generasi millennials dan Gen Z ini itu sumber kebenarannya itu banyak gitu dari berbagai macam media sosial, sehingga mereka itu nggak patuh lagi sama guru gitu. Toh di dunia digital sana banyak kok yang begini, ada kok yang child free misalnya, ada kok yang menghalalkan segala cara gitu ya. Berbagai macam nilai-nilai kebenaran yang dinarasikan oleh media ini ya, inilah yang kita sebut dengan era post truth ya, yang standar kebenaran itu akhirnya adalah perjuangan narasi mana yang lebih kuat, yang lebih kencang gitu. Kalau di Twitter trendingnya itu, di TikTok trendingnya itu gitu, maka itu akan lama-kelamaan akan menjadi standar kebenaran gitu. Jadi kebenaran itu bukanlah bersumber dalam sesuatu yang benar gitu ya, tetapi apa yang sering dinarasikan gitu. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa kuat ya melakukan narasi pembanding menghiasi zaman ini dengan Islam, maka mau tidak mau ini menjadi tantangan sendiri gitu ya bagi kita yang Allah tunjukkan, Allah berikan hidayah hadir di sini gitu. Ini bukan suatu kebetulan teman-teman ya. Ini sesuatu yang sudah Allah catat 50.000 tahun yang lalu di Lauhul Mahfuz gitu ya. Ini sesuatu yang direncanakan banget sama Allah. Kita hadir di sini gitu. Berarti memang kita pilihan Allah, bisa jadi mungkin kita lah Umar bin Khattab masa ini gitu, yang akhirnya ditanggung di pundak kita lah tanggung jawab Islam itu untuk disiarkan gitu. Maka untuk kita kuat gitu ya melawan narasi-narasi nilai-nilai yang salah itu,
hal yang harus pertama kita lakukan itu dalam memahami Islam ya dengan kajian intensif. Dan kajian intensif ini saya kira tidak cukup di Yuki ya. Kalau tadi Vera sampaikan, Yuki ini kan hanya membahas isu-isu yang update gitu. Sementara mengkaji Islam itu perlu terkerangka teman-teman, mulai dari akidah. Benar nggak sih akidah yang sudah kita pelajari ini? Jangan-jangan akidah kita itu hanya given, hanya pemberian orang tua kita, hanya turunan gitu. Padahal akidah seharusnya, akidah Islam ya yang diminta sama Allah itu adalah akidah yang dibangun berdasarkan reasoning, berdasarkan dalil-dalil yang kuat gitu. Karena Allah banyak sekali menyuruh kita di dalam Al-Qur'an, afala tatafakkarun, apa kamu nggak berpikir, apa kamu nggak melihat, apa kamu tidak memperhatikan gitu ya, berbagai macam ayat-ayat Allah ini untuk menambah keimanan kamu gitu. Berarti kan konsep iman, konsep akidah yang harus kita miliki itu bukan konsep akidah yang sudah kita punya saat ini, hanya pemberian orang tua aja gitu ya. Tapi harus dipahami dengan mendalam, oh ternyata berakidah itu harus kayak gini ya, harus ada reasoningnya ya gitu, sehingga kita akidahnya itu produktif gitu. Bisa sekuat Bilal bin Robah yang mau disiksa kayak apapun bisa mempertahankan gitu, bahkan menjual nyawa yang betul ya, untuk mempertahankan akidah, bukan hanya sekedar untuk uang gitu. Ini sangat miris sekali ya, sangat murah sekali kalau harta itu hanya ditukar untuk uang, meskipun uangnya 500 miliar ya. Nah, kemudian akhirnya gitu ya, ketika kita sudah memiliki pemahaman Islam yang tadi, ya jadilah sekali lagi Umar bin Khattab. Kita berharap ilmu itu menjadi taufik ya, mendapatkan taufik dari Allah, dan kita menjadi pelaku perubahan pada era saat ini gitu ya, menjadi Umar bin Khattab era now, era digital gitu. Dan tentu gitu ya, kenapa kita harus mengambil peran ini gitu? Karena kita pahami bahwa dunia ini nggak selamanya teman-teman ya, kita akan pulang gitu ya. Wallahi kita akan kembali ke tempat asal kita akan kembali kepada Allah. Dan tentu ketika kita kembali itu kita menginginkan tempat yang baik gitu, tempat yang tidak lagi mau berlelah-lelah, berletih-letih seperti sekarang gitu. Kalau kita lihat gitu ya, kita sekarang itu harus berjuang, misalnya teman-teman sebagai seorang perempuan yang juga harus dalam sistem sekarang harus nafkah gitu. Ini kita berlelah gitu, untuk apa sih ya, hanya untuk sekedar mengisi lapar kita gitu ya, atau mungkin ada yang bekerja untuk ya minimal bisa bayar kontrakan gitu. Kita sampai effort itu sampai besar gitu, tapi untuk tempat kembali kita yang abadi nanti sudah sejauh mana sih teman-teman kita siapkan itu gitu ya? Apakah kita juga sudah menghabiskan waktu, usia gitu ya, harta kita, tenaga kita gitu untuk menyiapkan bangunan rumah yang kelak akan kita pulang kampung nanti gitu. Dan tentunya tempat yang kita inginkan itu adalah tempat di mana Umar bin Khattab seperti yang saya sampaikan tadi ya, dan Rasulullah serta para sahabat ya, yaitu surga Firdaus. Tentu kita menginginkan tempat yang sama. Cuman persoalannya kan kalau tempatnya sama berarti effortnya juga harus sama ya teman-teman ya. Jangan sampai kita pengen tempat yang sama gitu, effortnya itu beda gitu. Umar bin Khattab itu sampai sebegitunya menuntut ilmu, sampai sebegitunya misalnya ya zuhudnya terhadap dunia gitu, sampai mengatakan, kamu mau tahu, ke para sahabat ya ketika melewati tempat sampah sangat menjijikan, kamu mau tahu dunia itu kayak apa? Ya kayak tempat sampah itulah gitu ya. Bagaimana zuhudnya Umar bin Khattab? Apa kita sudah kayak gitu ya? Menghabiskan semua waktu kita itu untuk Islam gitu, atau malah ya kita itu menjadi yang disematkan, misalnya generasi mager, generasi rebahan gitu ya, nauzubillah min dzalik gitu. Saya kira itu bukan stempel yang pas buat kita gitu, karena kita itu adalah sudah Allah kasih stempel ya dengan khairu umat, kita itu adalah generasi terbaik loh gitu, dan kita bisa kok gitu menjadi Umar bin Khattab di era sekarang. Mungkin itu dulu dari saya, Kak Vera, sebagai pengantar, bukan pengantar ya, ini kebanyakan, mohon maaf ya kalau waktunya kelebihan karena nggak diingetin juga nih sama Kak Vera. Silakan. Enggak. Ya, makasih Kak Seli atas pemahamannya dan materinya. Enggak Teh. Ini enggak kepanjangan kok Teh. Masya Allah ya. Teman-teman buat tadi yang dijelaskan oleh Kak Seli, yaitu
tentang dari judul ini, yaitu kita bisa dapat yaitu tentang keputusasaan seseorang atas kehidupan dia gitu, kehidupan dia yang banyak hutang gitu kan, tapi dia itu nggak tahu mau kemana gitu. Tadi yang Kak Sally jelaskan ya, bahwa rusaknya moral, rusaknya nilai kemanusiaan, tidak ada realitas kebutuhan hidup gitu loh. Nilai materinya tuh ya udah gitu-gitu aja gitu. Hilangnya nilai ruhiyahnya, yaitu kayak yang dijelaskan tadi, yang Vera tangkap nih ya, dari yang dijelasin Kak Sally tadi tuh bahwa terpisahnya antara nilai agama dengan nilai kehidupan sosial kita gitu. Padahal dalam Islam sudah dijelaskan gitu. Bagaimana sih kita itu hidup bersosial tapi dengan nilai-nilai agama gitu. Gitu ya. Terus bagaimana kita nih tadi yang Masya Allah ya disebutkan sama Kak Sally bahwa kita ini yang harusnya menjadi generasi seperti Umar bin Khattab. Ini pundaknya, aduh berat banget. Pengen juga sih masuk surga, tapi ya jangan effortnya itu loh, yang kayak Umar bin Khattab, Masya Allah ya. Ya kita juga pengen sebenarnya masuk surga, cuma kita lagi berusaha, oke? Dan dijelaskan juga tadi bahwa ya di dunia digital sekarang gitu, yang kita bisa ya harus menyebarkan ilmu-ilmu yang standar kebenaran seperti apa yang harusnya kita pakai gitu untuk kehidupan kita gitu. Kita sebagai orang-orang Gen Z ya, anak-anak Gen Z, yaitu standar seperti apa ya, khususnya standar Islam yang kita pakai gitu, karena memang pada dasarnya ya hanya Islam lah yang bisa mengatur kehidupan sosial kita gitu, yang bisa mengatur kehidupan semuanya gitu, yang hidup di dunia ini tuh seperti apa gitu. Terus pahami Islam dengan kajian insentif. Kalau yang benar yang tadi kata Kak Sally ya, bahwa pahami Islam gitu dengan kajian-kajian insentif, yaitu seperti ya cari guru yang menurut gimana ya, mengajarkan Islam itu secara benar gitu ya, gitulah. Terus jadilah pelaku perubahan gitu, tadi ya yang dijelasin oleh Kak Sally, bahwa kalau bisa ya harus bisa, sebenarnya harus bisa, karena tujuan akhir kita kan ingin mendapatkan surganya Allah gitu ya. Ya harus effortnya juga harusnya sama seperti Umar bin Khattab dan sahabat-sahabat Rasulullah gitu ya. Walaupun kita juga masih sering, walaupun kita nggak bisa menandingi mereka gitu, tapi setidaknya kita bisa mengikuti jalannya mereka gitu. Itu tadi yang sedikit kutipan yang saya ambil dari materinya Kak Sally gitu ya, yang telah disampaikan oleh Kak Sally. Baik, dari sini ada nggak teman-teman yang mau ditanyakan gitu? Ada nggak? Silakan yang ingin bertanya tentang permasalahan. Di luar konteks juga nggak apa-apa. Untuk teman-teman, ada yang mau ditanyakan tentang permasalahan ini? Vera deh. Vera dulu, Teh Sally, maaf. Tapi boleh nggak sih Teh, kalau misalkan kita itu bekerja keras gitu, bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu gitu, tapi memang yang nggak mengambil nyawa juga ya, tapi kan diperbolehkan nggak sih dalam Islam itu kita untuk bekerja keras untuk mencari apa yang kita inginkan gitu. Gimana? Oke. Ya, boleh banget ya. Bahkan ini sebuah keanjuran ya. Allah, saya lupa ya hadisnya itu. Intinya Allah itu suka pada hambanya yang menyempurnakan amal gitu. Jadi memang kita sebagai seorang muslim itu bukan berarti yang
yang ikhtiarnya itu udahlah jangan berlebihan gitu ya. Enggak begitu banget gitu, enggak gitu ya. Justru kita sebagai seorang muslim itu akan menjadi harusnya gitu ya sebagai yang saya sampaikan tadi umat terbaik itu ya, khairu ummah yang Allah sematkan di dalam surat Ali Imran itu, berarti dia memang terbaik dalam segala hal, baik itu dalam ketika dia misalnya bekerja gitu ya, dia dalam sebagai seorang ibu, maka dia menjadi ibu yang terbaik gitu ya, bukan hanya sekedar sebagai induk misalnya. Kalau kebetulan saya sudah menjadi seorang ibu gitu ya, sering sekali gitu didapatkan fakta-fakta gitu ya, perempuan itu ketika dia sudah menikah kemudian punya anak itu seperti hanya sekedar menjalani siklus kehidupan aja gitu. Oh ya memang saatnya sekarang saya punya anak, saya memang saatnya menjadi istri gitu ya. Tidak ada persiapan padahal menjadi ibu itu juga butuh keseriusan gitu ya. Apalagi kalau kita mau menjadi ibunya seperti para pejuang ya, menjadi ibunya seperti Muhammad Al-Fatih gitu ya, menjadi ibu yang memang menyiapkan sebuah peradaban gitu, maka harus dibutuhkan kesungguhan untuk menjadi seorang ibu di sana gitu ya. Jangan sampai gitu. Ini sempat yang membuat saya memilih menjadi homeschooler ya. Dulu saya sempat mengajar gitu. Ini saya bukan mengatakan mengajar itu tidak baik, tidak gitu ya. Ini tergantung pada kapasitas seseorang bekerja itu tidak baik, tidak gitu. Ini tergantung dari kemampuan masing-masing gitu. Jadi dulu saya sempat ngajar gitu. Ngajar di sebuah sekolah Islam. Saya ketika mau mengajar itu harus saya bahkan sempat bikin buku gitu ya, bikin buku panduan sendiri. Saya nggak ngambil dari buku-buku sekuler dalam tanda kutip ya, buku-buku yang beredar. Kemudian kurikulumnya atau silabusnya saya juga buat sendiri gitu. Lantas saya berpikir untuk anak orang gitu ya, saya sampai seserius itu. Lalu apa yang saya lakukan untuk anak saya gitu? Kok saya nggak siapkan silabus untuk mereka, tidak siapkan kurikulum untuk mereka seserius itu ketika saya kerja gitu. Artinya serius itu memang harus bagi seorang muslim gitu. Hanya saja serius dalam hal apa yang harus dia prioritaskan gitu. Ketika dia menjadi seorang ibu, maka prioritasnya adalah menjadi seorang ibu. Kalaupun dia bekerja berarti kan harus tuntas dulu tuh menjadi seorang ibu, maka dia boleh bekerja. Kan hukumnya boleh ya, tidak haram di dalam Islam perempuan itu bekerja. Jadi dalam hal apapun selama itu tidak melanggar hukum syara ya, maka Allah sungguh menyukai hambanya itu yang senantiasa menyempurnakan amalnya. Amal ini sempurna tentu ketika ada keseriusan di sana. Itu mungkin, Vera. Oke, makasih Teh Sally. Ya, gitu ya teman-teman. Tadi tuh kan kalau di film Squid Game tuh ya, kalau di Squid Game kan dia berusaha serius gitu buat mencari uang itu gitu. Nah, tapi beda ya, tadi dijelasin bahwa serius dalam hal apa, itu tanda tanyanya ya. Oke. Makasih Teh Sally. Oke, Kak Ayu tadi kayaknya saya lihat angkat tangan. Tanda tangan. Iya, pertanyaan saya mengenai dikaitan dengan kehidupan sekarang kan, misalnya ada teman anak kuliahan yang orang tuanya itu pekerjaan orang tuanya bisa dibilang ada kaitannya dengan riba. Jadi dia tuh merasa kayak, oh kan dia tinggal sama ibunya, misalnya gitu kan, tinggal sama ibunya. Terus dia itu merasa bahwa dia nggak semangat buat melakukan aktivitas karena dia udah tahu bahwa makananku aja dari hasil riba. Jadi ya buat apa untuk bersungguh-sungguh, sedangkan ya toh dari dalam juga udah, maksudnya makanan itu asalnya dari riba. Itu gimana menurut Kak Sally? Silahkan Kak Sally. Oke, bismillah ya. Ya, yang pertama saya melihat ya itulah ya, dalam sistem sekarang itu memang sampai ada istilah mencari yang haram aja susah gitu ya, apalagi yang halal ya. Ya, aku sering lihat dengan kata-kata itu Teh Sally. Ya, padahal sebenarnya yang halal itu banyak ya. Allah itu sudah menjamin rizki, jangankan untuk kita makhluk yang ahsani takwim, sebaik-baik makhluk yang Allah ciptakan. Jadi di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, manusia itu makhluk terbaik loh gitu ya. Jangankan kita gitu.
cicak yang dia mungkin tidak berdaya, dia kerjanya cuma nempel di dinding gitu ya, tapi dia bisa makan juga kok, rezekinya itu sudah dijamin sama Allah gitu ya. Bahkan rezeki itu sudah dicatat ribuan tahun yang lalu gitu ya, bahwa kita itu tidak akan diwafatkan sampai sempurna rezeki yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah, berarti kan yang pertama itu memang pemahaman konsep rezeki ya yang harus kuat dalam sistem sekarang gitu, sehingga sebagaimanapun gitu ya, maka kita akan menempuh jalan yang halal. Nah, namun kondisinya ini orang tuanya loh gitu ya. Terus gimana dengan kita? Nah, saya melihatnya di sini ada persoalan kodok dan kodar ya, masalah masalah sesuatu yang ada yang memang dia kuasai gitu ya, dan dia tidak kuasai. Dia lahir di tengah orang tua yang mungkin kerjanya seperti tadi gitu, itu di satu sisi gitu, itu sesuatu yang dia tidak kuasai gitu. Meskipun dia masih tetap bisa mendakwahkan, tetapi kan mendakwahkan itu kan juga butuh proses ya, dia butuh juga tetap memperhatikan adab, karena yang didakwahi itu adalah orang tuanya dengan cara-cara yang ma'ruf gitu ya. Artinya sesuatu yang menimpa dia pada saat itu adalah memang dia tidak minta gitu, lahir di tengah-tengah kondisi orang tua yang terlibat dengan riba gitu. Nah, untuk hal itu ya memang dia mungkin dia memang diminta untuk bersabar gitu ya. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang bisa dia ikhtiar, dia usahakan gitu. Dengan fakta yang seperti itu, apa yang mau dia lakukan gitu. Kalau seandainya dia menyikapi fakta itu dengan mengatakan, oh ya udahlah, Allah udah ngasih aku rezeki yang haram gitu ya, yang dari orang tua yang seperti itu, jadi aku ngapain lagi sungguh-sungguh gitu, karena toh makananku aja udah makanan yang haram gitu. Nah, ini enggak juga gitu, karena suatu saat dia akan dihisab dengan apa yang bisa dia upayakan saat itu gitu. Maka itu sesuatu yang berbeda menurut saya. Ketika dia dihadapkan pada kondisi orang tua yang seperti itu adalah kodok yang menimpa dia gitu ya. Di samping dia tetap ya harus secara ma'ruf mengingatkan, di sisi lain sebagai anak nggak ada kaitan tuh gitu ya. Meskipun orang tuanya memberikan rezeki dari yang seperti itu, dia kemudian tidak mau sholat, tidak mau berupaya apapun dengan semangat gitu, karena merasa rezekinya itu sudah diambil dari jalan yang haram gitu. Sambil kalau seandainya dia mampu untuk bisa berlepas diri dari rezeki yang haram itu, atau mencari uang sendiri misalnya ya, sambil juga menunjukkan kepada orang tua, udah demi aku gitu ya, aku lebih baik makan ini walaupun sedikit gitu ya, tapi dengan cara yang halal. Nah, rata-rata kan orang tua itu kan juga nanti akhirnya melihat ya kesungguhan anaknya gitu ya, atau juga melihat dari apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh anaknya gitu. Itu mungkin ya Kak Ayu gitu ya. Jadi jangan sampai kodok yang menimpa dia itu menambah beban juga bagi dia gitu, untuk tidak bisa berbuat yang baik gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Oke, makasih Kak Seli. Gimana Kak Ayu? Kalau maaf mulai lemot. Kalau yang Vera tangkap yaitu maksudnya banyak ya sekarang yang benar yang dikatakan Kak Seli tadi tentang materi, kan kita nggak jauh-jauh ya dari rezeki yang haram gitu, rezeki yang banyaklah kita tahu perusahaan-perusahaan yang nggak sedikit bahkan yang menggunakan rezeki yang diambil dari bank dan lain-lain lah intinya gitu. Tapi ya itu tidak kita maksudnya tidak bisa kita pungkiri, karena memang dunia sistem kita masih menggunakan dunia kapitalis gitu loh. Ya jadi kalau menurutku dari saran Kak Seli tadi, ya temennya Ayu, ya usaha apa yang bisa dilakukan gitu. Ya contohnya seperti kalau dia misalkan kuliahnya bisa nggak sambil bekerja, atau seperti apa, atau misalkan ketika dia harus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu dan merubah perekonomiannya dia ketika nanti lulus atau apa, seperti apa, menjadi yang halal gitu. Kalau menurutku seperti itu yang disampaikan oleh Kak Seli tadi gitu. Gimana untuk Kak Ayu? Oke, jazakallah khair atas penjelasan nanti.
Sama-sama, Kak Ayu. Ada yang mau ditanyakan lagi dari kakak-kakaknya? Aku boleh nanya nggak? Oh, boleh. Oke, Teh. Karena waktunya kan juga masih lama ya, lumayan nih, Teh. Kan tadi kan Teh tuh jelasin tentang kita juga lagi pertarungan narasi ya antara kita dengan kaum kapitalis ibaratnya ya, kaum kafir gitu. Kemudian kan kemarin itu baru banget kemarin tuh kan ikut seminar ya di kampus. Jadi tuh ternyata kan pembicaranya itu kan dari kita juga kan yang sering ngisi portal kita. Kemudian dia bilang gini, kan yang namanya pertarungan narasi ini itu kan berkaitan dengan media ya. Sedangkan media di dunia ini kan dikuasai oleh 3 media besar gitu ya, yaitu ada Google, Amazon, sama satunya lagi kalau nggak salah Facebook deh, yang terakhir nih asli agak-agak lupa gitu. Jadi, 3 media ini kan yang menguasai dunia, sedangkan yang lain itu berarti ya perintilan-perintilannya gitu ya. Nah, tentang penguasaan Pintilan. ya maksudnya, yang lainnya itu, berebutan gitulah ya, sisa dari 3 ini gitu. Kemudian kan pertarungan media ini pun dipengaruhi oleh modal, dari sisi modal gitu ya. Kita lihat modal modal siapa nih yang berperan di antara ketiga media ini, yang kemudian akhirnya kan masyarakat bisa terpengaruhi oleh, narasi yang, media ini berikan kan, kemudian seperti itu. Nah lalu, eee, apa sih Teh maksudnya peran kita untuk menjaga diri kita dari media yang mainstream ini 3 ini ya, kemudian kan, kita tuh sebagai para remaja nih sebenarnya tahu nih kayak kemarin tuh dikata apa, mahasiswa tuh dikasih tahu, "Kalian tahu kan ini tuh salah?" "Iya tahu," tapi mereka tuh tetap kayak stagnan gitu loh, stagnan. Ya udah kita cukup tahu tapi nggak mau gerak gitu. Mereka tuh tahu kesalahannya di mana, media itu yang betul tuh di mana gitu, tapi kita tuh tetap stagnan gitu di situ nggak mau bergerak. Apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan kita tuh ya sebagai seharusnya, remaja sebagai agen perubahan, tapi itu kok malah jadinya kayak mandek gitu. Gitu Teh, yang mau aku tanyain itu. Syukran Teh Sally. Langsung ya, Vera. Iya, Teh Sally. Iya, memang betul ya teman-teman bahwa apa namanya digital atau dunia media saat ini tuh memang dikuasai lagi-lagi bukan oleh kaum muslimin ya, tapi oleh orang-orang Barat ya, yang dimana mereka itu juga mengedepankan kapital ya, dan ini juga menjadi pergeseran tersendiri di kalangan para miliarder dunia, orang-orang kaya dunia kalau pada tahun 2000-an ke bawah gitu ya, orang-orang terkaya itu diisi oleh orang-orang yang punya tambang, orang-orang yang punya emas ya, tambang emas, tambang minyak gitu ya. Tapi kalau sekarang itu dari 10 besar orang terkaya itu rata-rata yang memiliki media sosial ya, termasuk yang Facebook itu yang kelima ya, yang apps itu kelima, terus yang pertama itu Amazon kalau nggak salah yang punya Amazon ya, yang sampai ratusan miliar dolar US dollar ya hartanya itu gitu. Nah, itu yang pertama gitu ya. Namun yang harus kita sadari juga bahwa memang yang namanya dakwah itu harus disesuaikan dengan masa ya, karena kita masanya sekarang adalah kitalah digital native saat ini ya, para millennials dan Gen Z inilah yang kemudian apa ya tidak bisa terlepas dari dunia digital ini, maka sebisa mungkin kita mengoptimalkan ya dunia digital ini sebagai pertarungan ideologi, sebagai pertarungan nilai kebenaran antara yang hak dengan yang batil gitu. Nggak bisa akhirnya kita berlepas dari itu gitu. Udahlah nggak usah Facebookan gitu. Facebook itu kan ratapan Yahudi ya artinya gitu ya. Tembok rata. Ya sempat ada yang bilang gitu ya, yang anti dengan Facebook itu karena itu sebenarnya filosofinya adalah seperti orang-orang Yahudi yang meratap, maka dinding Facebook itu adalah dinding ratapan Yahudi gitu. Nah nggak bisa juga kayak gitu ya. Itu adalah wasilah yang ada di hadapan kita, sarana yang ada di hadapan kita yang harusnya di tangan kita lah gitu ya. Kita mau merubahnya seperti apa ya. Walaupun sekali lagi mereka juga punya mekanisme tersendiri ya dengan algoritma yang mereka buat untuk menjaga sistem mereka. Misalnya kayak Taliban yang kemarin itu ya, ketika banyak diperbincangkan di dunia media sosial, maka setiap
kata-kata Taliban itu langsung di take down gitu ya oleh media yang ada gitu. Akhirnya diakalin ya pakai huruf angka 8 gitu dan seterusnya gitu. Jadi insya Allah gitu ya, apapun tantangan yang kita hadapi ke depan gitu, ini sebenarnya kembali lagi gitu sejauh mana keseriusan kita untuk memanfaatkan ini, dan kita itu memang hanya diminta untuk berikhtiar semaksimal mungkin gitu ya. Selebihnya ya kita serahkan sama Allah gitu. Jadi jangan sampai sarana yang ada di hadapan kita, era yang ada di hadapan kita, kita berlepas diri atau berlari gitu ya, tidak mau menghadapi itu gitu ya, dengan alasan ini kan dikuasai oleh mereka, kemudian kita tidak mau berdakwah di sana gitu. Justru harus kita ambil peluang ini gitu. Kayak misalnya kemarin itu siapa Ustadz Aab yang Aab El Karimi ya, yang juga mengajak ya para milenials ini untuk berdakwah di dunia TikTok gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngapain sih TikTok kan, kok download kayak gituan gitu ya. Nah justru disitulah gitu memang peran kita gitu, yang tadinya mungkin orang itu di TikTokan itu hanya joget-joget ya, kalau terus kita kencangkan media dakwah kita di sana dengan hashtag-hashtag yang lagi trending gitu ya, dan mereka secara tidak langsung melihat itu akhirnya sampai syiar kepada mereka, itu lebih baik gitu ya memanfaatkan itu gitu. Dan kita lihat gitu ya bahwa secara sejarah gitu, kemenangan itu memang bukan dari ikhtiarnya manusia pada akhirnya gitu ya. Jadi kita memang diminta berikhtiar. Bahkan Rasulullah sendiri kalau di dalam Al-Quran itu, kamu itu hanya penyampai, gitu. Kamu itu hanya pemberi peringatan gitu. Tapi masalah hidayah, masalah keberhasilan, masalah kemenangan itu urusan Allah gitu. Mungkin teman-teman ingat bagaimana perang Ahzab ya, perang Parit itu ya. Ikhtiar itu sudah dilakukan optimal banget gitu. Bagaimana Rasulullah dan kaum muslimin itu menggali parit yang luar biasa yang tidak pernah terfikirkan, itu usaha yang sudah optimal. Tapi apakah orang-orang pasukan Ahzab, Quraisy dan sekutunya itu kalah karena memang berperang dengan Rasulullah? Kan enggak. Yang mengalahkan mereka apa? Angin gitu ya. Yang mengalahkan mereka itu adalah Allah gitu. Dengan Allah cukup mengirimkan angin gitu ya, maka bercerai-berailah gitu ya para pasukan Ahzab itu. Atau kita lihat yang lain misalnya, bagaimana raja siapa ya yang Nabi Ibrahim itu, Namrud ya, Raja Namrud dikalahkan oleh Ibrahim, kan enggak juga, oleh nyamuk gitu, satu ekor nyamuk. Tapi apakah Nabi Ibrahim itu tidak maksimal berikhtiar dalam dakwah? Ikhtiarnya luar biasa gitu ya, sampai harus dibakar hidup-hidup begitu. Artinya ikhtiar dengan kemenangan itu sesuatu yang berbeda gitu. Allah itu akan sebenarnya mudah banget kalau Allah menghendaki kun fayakun, Islam menang gitu. Cuma kan persoalannya bukan itu yang ada dalam ranah kita. Kita mau ngapain nih di dunia sekarang ini? Apa yang mau kita lakukan untuk Islam gitu? Ternyata akhirnya Allah membuktikan ya kemenangan-kemenangan yang ada, atau yang lain lagi misalnya contohnya Nabi Nuh ya, Fir'aun dengan jumawanya, apakah dia dikalahkan oleh Nabi Nuh? Kan juga tidak, hanya dengan air gitu. Hal-hal yang di luar dugaan gitu. Jadi sekali lagi antara ikhtiar dan kemenangan itu ya itu sesuatu yang berbeda. Kemenangan, hidayah itu ranahnya Allah, hak prerogatifnya Allah, kita nggak ada kuasa di sana. Tetapi ikhtiar yang maksimal gitu ya, itu yang Allah minta dari kita. Masalah kemenangan mah ya udahlah, itu nanti bagaimana Allah yang kemudian mendesain itu menjadi sesuatu yang indah bagi kita gitu. Itu mungkin nyambung nggak Dina pertanyaannya, Aski? Nyambung Teh, nyambung. Jadi kan berarti kan bukan berarti dilihat dari usaha kita ya. Yang penting kan maksudnya tujuannya itu bukan dilihat dari usaha kita. Cuma nanti balik lagi endingnya gitu ya. Ya endingnya itu kan bukan dari usaha kita. Cuma kan balik lagi Allah tuh yang ngelihatnya dari usaha kita dulu kalau mau ngasih pertolongan kan. Gitu. Kemudian palingan ya tadi ya Teh ya. Maksudnya ketika kita khususnya kaum milenial ya, kaum milenial atau Gen Z gitu, ketika memang tadi kata Teteh, ya udah ngapain sih gitu ya, kan ada beberapa orang yang sekarang tuh ngapain sih kita download TikTok, nanti takutnya malah kita itu ikut-ikutan yang nggak baiknya gitu. Berarti kan sebelum kita untuk mendakwahkan melalui media itu kan berarti kan kita harus memperkuat diri kita sendiri dulu ya Teh ya. Maksudnya bentengnya kita tuh harus kuat dulu nih sebelum nanti akhirnya ketika kita dakwah dengan media bukan malah kita ikut arusnya itu yang jeleknya, tetapi kita harus membawa perubahan dari media itu kan ya Teh. Gitu bukan Teh? Ya, betul.
Betul. Setuju. Oke, Betul. Ayu. Aku betul-betul aja. Begitu ya, teman-teman. Tadi aku yang highlight tuh ya, endingnya itu bukan ranah kita, tapi effort buat kita ikhtiar itu, kenapa lemot lagi? Maaf Teteh, maaf semuanya. Yang aku highlight nih ya, itu endingnya bukan ranah kita, tapi ikhtiar kita itu harus semaksimal mungkin. Nah, jadi aku jadi inget deh. Jadi kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin endingnya itu bukan apa yang kita mau, tapi Allah itu sudah mempersiapkan itu yang terbaik buat kita. Asik. Kasih nggak usah ketawa. itu yang aku tangkap. Oke, ada yang mau ditanya lagi untuk kakak-kakaknya? Ada yang mau ditanyakan? Kak Ayu tuh. Kalau Kak bisa Ayu. chat ya, Oh, Kak Ayu. Oke. Soalnya Vera pakai handphone jadi nggak kelihatan semuanya. Iya Kak. Oke, Kak Ayu. Langsung aja Mak ya. Ya, Langsung nggak aja. apa-apa. Mengenai masalah media gitu kan, kita kan di era generasi milenial ini kan memang dituntut harus minimal belajar atau tahu perkembangan gitu. Jujur aku coba untuk main di media salah satu sosial yaitu YouTube gitu kan. Jadi mungkin agak tersinggung pengen jadi YouTuber, sebenarnya enggak, cuman ingin menyampaikan apa yang bisa untuk diambil lah gitu misalnya kontennya. Cuman jadi ada kebimbangan antara, kan misalnya kan ada pendapat yang mengatakan bahwa kita tuh nggak maksudnya maaf gak bingung, jadi nyampainya gini, kita kan diambil ranah YouTube, jadi kita akan menampakkan wajah kita, sedangkan aku pribadi ingin mengusahakan untuk nggak nampak, cuman menurutku lebih nggak maksimal. Jadi sedikit di situ ada kebimbangan antara menampakkan wajah atau enggak gitu sih. Aku ngerti. Teh Sally, ngerti kan? Insya Allah. Langsung ya. Iya. Teman-teman, memang betul banget ya. Ketika kita niatnya dakwah di media, itu juga harus tetap dengan memperhatikan syariat ya. Jadi jangan sampai niatnya sudah benar gitu ya, tapi caranya tidak benar gitu. Caranya tidak sesuai dengan syariat gitu. Ini akan menjadi fitnah tersendiri, bahkan menjerumuskan kita kepada kemaksiatan gitu. Aduh, Afwan di sini azan keras banget nih. Izin mendengarkan azan dulu ya, Fer ya. Iya Teh. Nanti ya Kak Ayu. Kita sama-sama dengerin azan. Oke. Campur sari.
Ya. Apa tadi ya, Fer? Lupa kita bahas apa ya? Itu tentang mau berdakwah, ya mau berdakwah, tapi usaha tadi hilang. Ya, Suara Vera mulai enggak? nyambung. Suaranya jelas, Fer. Insya Allah sudah mulai connect lagi. Oke, terima kasih. Jadi dakwah itu kan sesuatu ibadah ya. Ibadah itu kan berarti niatnya harus ikhlas karena Allah. Niatnya harus benar, yaitu ikhlas karena Allah, caranya juga harus benar. Nah, termasuk ketika dakwah di media sosial. Maka bukan hanya sekedar niat yang harus ada, tapi juga caranya harus benar. Misalnya ketika di TikTok gitu ya, kita mau dakwah, apakah memang harus dengan cara, kan suka ada tuh yang pilihan-pilihan itu ya, aduh punten banget ya, banyak sekali sekarang para akhwat-akhwat ya, bahkan tidak menutup juga yang sudah menutup dengan sempurna, dengan maksudnya dengan hijab, dengan niqabnya gitu ya, itu masih ada gitu yang mohon maaf gitu ya, misalnya dengan menggoyangkan tubuhnya gitu ya. Nah, sebenarnya untuk wajah gitu itu tidak masalah gitu. Artinya hukum di dunia nyata dengan hukum di dunia media sosial gitu ya. Itu kan sama ya. Ketika di dunia nyata itu diperbolehkan menampakkan wajah, maka di dunia sosial pun sama gitu ya. Nah, terus juga yang selanjutnya tidak boleh yang ditampakkan itu, yang diibros itu kewanitaannya, feminitasnya gitu ya. Feminitas itu mulai dari suara, harus diperhatikan. Jangan sampai suaranya mendayu-dayu ya. Jangan sampai nyanyi-nyanyi yang kemudian membuat ya suara itu menjadi oh indah banget sih gitu ya suaranya. Kemudian dari sisi feminitas gerak tubuh, cara gitu ya. Kan kita kan kalau ngomong itu kan ada ekspresi tubuh gitu. Jangan sampai sisi feminitas itu muncul. Kayak misalnya walaupun yang digerak-gerakan hanya mata, jari gitu ya. Tapi kalau itu nampak sisi feminitasnya gitu. Dan mata walaupun yang nampak mata tapi matanya kemudian banyak juga yang berhias gitu ya. Itu juga sudah masuk tabarruj yang tidak diperbolehkan gitu ditampil di tempat umum. Artinya sekali lagi rambu-rambunya itu harus kita kuasai dulu gitu ya sebelum kita berdakwah di media sosial gitu. Jangan sampai aspek feminitas, keperempuanan kita, kecantikan kita, suara kita, lenggak-lenggok tubuh kita yang dinilai bahwa kita tuh perempuan yang apa sih gitu ya. Ya biasa aja ngomong aja dengan kayak kita ngomong sama orang gitu. Jangan sampai ada dilembut-lembutkan atau bagaimana gitu. Itu sih yang saya pahami, wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, Kak Ayu. Kalau yang aku tangkap dari penjelasan Kak Sally tentang pertanyaan Kak Ayu, yaitu kan kalau Kak Ayu kan pengen sebenarnya bukan ingin menjadi YouTuber gitu, iya, bukan ingin menjadi YouTuber atau selebgram dan lain-lain, cuman ingin menyampaikan gitu, bagaimana sih Islam sebenarnya itu, gitu kan. Nah, yaitu Kak Ayu memang harus memperdalami gitu rambu-rambu sebagai seorang wanita itu seperti apa. Kan kalau tadi Kak Ayu nggak ingin menampakkan wajah, nggak apa-apa gitu, tapi ya wajah itu kan bukan hal yang, setahu Vera ya, wajah itu bukan hal yang diharamkan untuk ditunjukkan gitu. Jadi ya nggak apa-apa ditampakkan aja kalau misalkan menurut Kak Ayu itu kurang maksudnya kurang bagus atau gimana gitu kalau nggak menampakkan wajahnya gitu kan. Tadi Kak Ayu menyampaikan seperti itu gitu. Terus bagaimana Islam itu kita juga nggak boleh, tadi kata Kak Sally, yaitu suara mendayu-dayu gitu, kayak iya gimana gitu ya. Begitu, itu nggak boleh. Ya udah, kita itu seperti apa ya, tunjukkan aja gitu. Dan cara penyampaiannya ya udah seperti biasa aja, bahwa kita itu seperti ini loh. Kalau kayak Vera nih, Vera kan cempreng nih, ya udahlah ya, begitulah. Begitulah ya. Bisa jadi ngebas juga gitu ya, Fer. Begitu. Jadi ya kalau Vera nih biasanya kalau menyampaikan sesuatu kadang kok ngegas sih Fer gitu.
Padahal sebenarnya tuh enggak, memang begitu. Enggak tahu karena memang udah lama tinggal di Lampung ya, tinggal di Sumatera. Biasanya kalau orang Sumatera itu bilang, kok orangnya kasar-kasar sih? Enggak gitu juga, memang itu logatnya. Padahal Vera juga nggak bisa bahasa Sumatera itu juga nggak bisa. Tapi ya memang seperti itu, mau gimana gitu. Padahal nggak ada niatan buat ngegas gitu. Begitu kalau yang Vera tangkep Kak Ayu. Gimana menurut Kak Ayu? Nggak apa-apa Kak Ayu, dakwah di YouTube. Kita kalau untuk dapat salary gitu ya, itu mah kalau kata Ustadz Sifrun itu tuh sebuah sebuah keberuntungan, bukan, rizki yang Allah kasih gitu, sebagian rizki yang Allah kasih kalau kata Ustadz Fuad seperti itu. Kalau misalkan ingin menjadi YouTuber dengan menyampaikan dakwah, menyampaikan hal-hal yang Islam ajarkan gitu. Terus kita dapat salary dari hal itu gitu. Itu adalah sebuah kayak ya intinya rizki dari Allah buat kita gitu. Oke? Karena bentar lagi waktunya sudah kita waktunya karena sudah mau habis gitu ya, bukan habis jatuhnya. Kalau mau lebih lanjut bisa kontak di itu ya, template kita gitu. Kalau mau ke Kak Seli nanti bisa chat Kak Rahma, nanti baru bisa minta nomornya Kak Seli gitu ya. Kalau mau ingin berlanjut diskusi sama Kak Seli. Oke, untuk buat Kak Seli mohon untuk statementnya. Statement akhirnya. Oke. Closing-nya masih sama sih dengan penutup slide saya tadi gitu ya, bahwa Islam itu saat ini sebenarnya Islam itu bukan butuh kita sih, kita yang butuh Islam gitu ya. Tapi memang di era digital ini perlu sekali ya kita itu mewakafkan diri ya, mewakafkan jiwa dan raga kita itu untuk Islam, untuk betul-betul mengcounter narasi-narasi yang ada gitu. Karena lagi-lagi kehadiran kita di era digital ini bukan kebetulan, tapi ini sudah sesuatu yang Allah desain untuk kita, sehingga mau diapakan nih era digital ini di tangan kita gitu ya, itu yang akan kelak Allah tanya gitu ya. Kamu itu lahir sebagai Gen Z, kamu itu lahir sebagai era milenial, terus kamu ngapain gitu? Apakah kamu hanya sibuk stalking IG para influencer, YouTuber gitu ya? Atau memang justru kamu lebih disibukkan diri untuk mengcounter narasi-narasi itu di media-media sosial. Sekali lagi teman-teman, kita akan pulang ya, akan kembali kepada Allah. Apa yang kita lakukan, detik yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Kalau kita hari ini nggak fokus ya dengan perjuangan Islam di saat Islam itu tidak terwujud secara rahmatan lil alamin, ini akan ditanggung jawab yang besar, yang berat gitu ya, yang kita nggak akan mampu bisa jawab apa-apa di hadapan Allah gitu. Jadi buatlah jawaban itu sekarang gitu ya, buatlah argumentasi itu sekarang, apa yang akan kita persembahkan untuk Islam. Jadi yuk ngaji gitu ya, ngaji yang serius, dan ayo menjadi pelaku perubahan. Dari saya mohon maaf ya apabila ada yang tidak berkenan. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Dek Seli atas ilmunya pada hari ini. Bentar. Sama-sama. Begitu ya. Kalau nih, aku juga punya statement. Aku juga punya statement ya. Ngambil dari materi Kak Seli tadi, yang Vera tangkap, jadilah pelaku dalam perubahan, jangan menjadi penonton. Jangan menjadi penonton itu. Nanti panitia tolong edit ya. Aku mau nambahin karena yang Okay. karena sejatinya yang megang piala itu pemenang, penonton tuh nggak akan pernah megang piala gitu ya. Itu statement paling nyesek sih.
bagi orang-orang penonton. Ayo, makanya ya. Baik, karena kita ada di ujung acara gitu. Kalau misalkan ingin berdiskusi lagi atau ingin menambah wawasan lagi, nggak apa-apa. Bisa chat di template, itu ada namanya Kak Rahma gitu. Bisa chat di situ. Bagaimana sih Kak? Kita juga ada kajian intens ya untuk setiap minggunya selain dari Yuki gitu. Bisa chat ke Kak Rahmanya gitu. Itu aja sih informasinya. Sebelum kita tutup ada sesi foto biasanya, apakah benar Kakak Panitia? Iya ada. Ayo kita sesi foto dulu. Aku paling suka bagian ini. Oke, ini satu layar sama pembicaranya ya. Aku spotted Teh Sally. Oke, silahkan yang nggak berhalangan boleh di-on-kan kameranya. Jarang-jarang loh ini. Ngundang beliau tuh susah, sibuk. Tuh. Ayo kakak-kakak yang jarang nih. Oke, siap ya. Ini nggak belum. Cepetan. Oke, Hani giliran udah mau foto baru di-onin kamera Hani. Ya itulah. Ini kayak lapor KTP. Oke, satu kita gaya formal dulu ya. Gaya formal, jangan berlebihan. 1, 2, 3. Oke, sebentar, aku pindah dulu. Oke, sekarang gaya bebas. Gaya bebasnya jangan berlebihan ya. Kalau berlebihan nanti nggak bisa diupload di YouTube nih. Oke? Oh, jahat. Oke, 1, 2, 3. Bentar ya, 1, 2, 3. Oke. Bentar, satu lagi Teh. Aku ilangin spotlightnya biar semuanya bisa ikutan ya. Karena ini temanya dari Korea, pakai sarah. Oke, udah ya. Oke, semuanya udah. Terlihat. Oh tahu ya Teh Sally. Aku tuh pengen kayak gini tapi tangan aku iniin kamera jadi nggak bisa. Oke, 1. Oh iya, aku ini deh. Oke, 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Makasih. Makasih teman-teman ya. Semoga nggak bosan-bosan datang ke Yuki. Setiap hari jam 13.00 gitu ya. Kita selalu ngasih berita terupdate gitu. Walaupun benar tadi kata Kak Aski, kata Kak Sally bahwa kita tuh mencari ilmu yang nggak cuma di Yuki aja gitu. Boleh di berbagai ustadz yang kalian sukai gitu, boleh gitu. Tapi saya harap dengan adanya Yuki ini kita tuh bisa terbuka juga pemikiran kita tentang Islam gitu. Oke? Baik, saya ucapkan terima kasih buat kakak-kakaknya yang udah jauh-jauh dari Sabang sampai Merauke. Tadi ada dari Sumatera ya. Ya itulah, kita satu pulau. Oke, terima kasih buat kakak-kakaknya yang udah datang. Terima kasih buat Kak Sally atas ilmunya. Terima kasih buat panitia yang sudah membuat forum kita ini. Semoga ini bisa menjadi pemberat ketika nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Dikasih love. Ahmad Tazali dikasih love. Baik, langsung aja kita tutup kajian kita pada hari ini, yaitu membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf, iklan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya tutup kajian kita hari ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman Yuki. Terima kasih semuanya. Maaf apabila ada kata yang salah ya. Jangan bosan ya Teh kalau diundang ke Yuki. Anda, insya Allah. Jangan bosan. Dadah teman-teman. Kita ketemu lagi di kajian Yuki minggu depan ya.
Sudah. Assalamualaikum. Aku N ya. Jangan lupa nonton di Oh, YouTube ya. iya.